sore-sore saya kedatangan tamu sama tokoh ternama Bos Ipung, Bapak Dr. Purwanto. Dia lagi jalan ke kampung saya, Lembur Pakuan, sambil nganter banyak tamu nu rupa-rupa kabutuh. Aya nu lapor jalana goreng di kabupaten nawe benyana kaing teu kaharti. Aya nu lapor teu boga salaki. Nah, itu baru nyampaikan pada saya. Jadi Obos teh aslinya dari mana Obos teh? Asli turunan Nyi Ratu Kidul. Oh, turunan Nyi Ratu. Pangandaran. Nyi Ratu mah bersih koneng atau wakna ya, iya nah anu ka ieu na baheula ka tukang kebon. Oh, dari Pangandaran. Pangandaran. Ini teh pernah temenan dengan saya. Hidupnya sama-sama susah. Ya, sama-sama susah dulu di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Bos Ipung tuh temenan lama dengan saya. Kalau sekarang mah boleh masuk YouTube lagi karena pemilihan Pilpres dan pemilihan legislatifnya udah selesai. Sudah nggak ada kaitan lagi. Saya udah terpilih dengan suara yang lumayan, yang buasar. Tapi dia mah nggak ikut kampanye, nggak boleh ASN. Nggak dikampanyein juga udah bagus. Nah sekarang teh Obos teh kan di Purwakarta ngembangin tatanen di Balai Atikan. Ya. Konsep pendidikan yang mendekatkan manusia pada semesta. Iya. Sudah sampai di mana keberhasilannya? Iya, sekarang kan sebenarnya itu ide itu gagasan Bapak dulu, nilai-nilai yang oleh Bapak diajarkan tentang pendidikan berbasis semesta, pendidikan berbasis karakter penciptaan manusia. Tanah, air, udara, matahari. Nah, ya terus kita jalankan itu. Kebetulan kita ketemu sama teman dari SLI Kang Rijal yang terus ngebantu kita juga. Ya sekarang sekolah-sekolah semuanya sudah melaksanakan itu. Oh, sudah? Udah ada sekolah yang sudah bisa bikin makanan, minuman dari tumbuhan yang tumbuh di sekolahnya. Buang sampahnya udah bener belum? Ada yang bener, ada yang belum. Maklum kan orang mah susah, nggak sekali diajarin bisa. Bos, aku mau nanya, kenapa orang lain pendidikan di luar negeri, di Jepang, di Finlandia, di negara-negara lain yang pendidikannya baik, nggak susah pendidikan teh? Nggak susah. Waktu SD belajar cuci tangan, ya kan? Belajar cuci kaki, kan kita juga belajar gosok gigi. Belajar mandi yang benar, belajar mengut sampah, belajar nyapu, belajar ngepel, belajar ngelap kaca, belajar nyuci piring. Hanya segitu aja pendidikannya, nggak susah. Kenapa di Indonesia pendidikannya tinggi-tinggi, omongannya, bukunya tebal-tebal, banyak lagi, sekolahnya harus tinggi sampai harus doktor, S2, S1 gurunya. Tapi kenapa anak SD buang sampah aja belum bisa? Itu kesalahan malpraktek itu pendidikan, malpraktek pembelajaran itu di situ. Iya, seharusnya kan hal-hal yang sederhana, karena kan pendidikan itu sebenarnya mendekatkan manusia pada lingkungan, menyelesaikan masalah-masalah pribadinya di rumah, di lingkungan. Nah, kita terlalu ngejar-ngejar sesuatu yang jauh tapi yang ini dilupakan. Iya. Kan kita sebenarnya dulu juga diajarin. Lalu hurtei. Bisa nggak sih sekolah teh gini lah? Aku mah begini, anak yang tidak naik kelas itu manakala anak yang membuang sampahnya tidak pada tempatnya. Iya, bisa. Bisa nggak begitu? Bisa. Anak yang tidak naik kelas itu anak yang meludah di ruang kelas. Karena kan sekolah untuk perilaku. Anak yang tidak naik kelas itu yang membentak ibunya. Iya, harusnya itu bisa. Saya jujur bos, di sini saya pusing nih di Lembur Pakuan ini menghadapi anak sekolah. Nongkrong di sawah, di saung. Datang bawa minuman botol, tinggalkan runtahna buah. Itu sebenarnya kan anak-anak itu gimana orang dewasa ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya ya sesuatu yang mudah untuk diluruskan kalau kita tahu caranya, tahu toolsnya. Jadi ini yang disayangkan hari ini, banyak para praktisi pendidikan yang tidak tahu caranya membenarkan. Sekolah teh belajar maca gitu. Falsafah pendidikannya lemah. Iya. Nah, gitu kan. Terus kemudian juga ya motor yang knalpotnya tinggi. Anak sekolah yang pakai. Kenapa sekarang misalnya
hal itu ya, kayak motor. Kenapa orang tua, kenapa guru tidak mempunyai inisiatif untuk menekan, menjauhkan anak dari itu? Kan sekarang biasa-biasa, sesuatu yang salah dianggap biasa. Saya pernah nih, ya kan, ada anak-anak lewat pakai motor sama saya di stop. Motornya digaur ke suruh denger sama telinganya. Itu ibunya itu komplain lewat orang lain. Pak Dedi ini kejam banget sama anak saya. Gimana kalau telinga anak saya gendangnya pecah? Loh, si ibu tidak berpikir orang lain yang pecah. kumaha lamun batur pecah gendang telinganya. Nah, ini punten ya, ini punten banget. Nah, ini iklim yang seperti ini terus tercipta. Kita ini punten ya, ditertawakan oleh bangsa. Iya. Dan akhirnya turis-turis asing yang datang ke kita, turisnya kelas-kelas rendah. Mereka di Indonesia menjadi makhluk yang seolah-olah merdeka, ngencingin tempat ibadah, tidak pakai helm, pakai motor tidak pakai baju, kadang pakai motor pakai celana dalam saja. Nah, sehingga mereka menganggap di Indonesia mah orang teh boleh berbuat apa saja. Nah, kebalik, kalau orang Indonesia pergi ke luar negeri, sieunan. Rek ngarokok ge sieun. Sieun takut. Rek misen puntung rokok di jalan gitu kan nih. Terus kemudian kalau di situ, kalau masuk ke bandara, diperiksa oleh petugas imigrasi. Kan sieun, karena bahasa Inggrisnya teu bisa, bahasa Mandarinnya teu bisa, bahasa Jepangnya teu bisa, bahasa Arabnya teu bisa. Begitu diperiksa langsung doa, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Emang juri gitu. Nah, ini perilaku ini bisa nggak sih pendidikan kita, pendidikan merdeka teh apa sih? Bisa. Apa yang membuat orang Indonesia ke luar negeri takut? Itu karena tegas. Nah, ini kan yang persoalan di kita itu kan pemerintahnya, tata kelola sekolah, tata kelola pemerintahan itu tidak dibuat ajak, tidak dibuat konsisten. Kita sebenarnya kalau halaman kita bersih aja, orang lain kan malas juga buang sampah di situ, nggak akan berani. Ya, di Lembur Pakuan sudah agak berkurang. Iya. Walaupun masih ada. Coba kalau di tempat-tempat yang lain yang kotor, ikut ngotorin. Gitu. Bayangin kalau di Jepang, katanya di Jepang tuh kalau masuk ke sebuah kampung bersih, orang ada buang puntung rokok, kemudian nanti ada orang datang diambil puntung rokoknya pasti itu langsung dielap. Ya, Pak, sebenarnya kan ini perlu konsistensi dari pemimpin. Dari pemimpin, karena kan ya yang membuat arah perilaku itu kan pemimpin, penentu kebijakan. Kalau tegas, orang Indonesia itu nurut-nurut kok, Pak. Feodal dong, Pak. Tapi jadi negara itu tergantung pada perorangan. Jadi ketika perorangannya berhenti, perilakunya berubah lagi. Makanya, kayak Purwakarta. Dulu kan kita pernah kata orang, bukan kata saya. Enggak, kalau kata dia mah pasti Purwakarta bagus. Tidak boleh dia PNS, tidak boleh mengkritik kabupatennya. Kelemahan demokrasi itu kan yaitu, jadi melahirkan pemimpin-pemimpin yang kadangkala tidak mempunyai visi. Berubah-ubah. Makanya demokrasi yang bagus itu demokrasi terpimpin. Konsep itu yang lagi bagus-bagusnya dipimpin oleh pemimpin ini. Iya. Besok harus ganti. Demokrasi yang berkebijaksanaan lah. Ya kan harusnya gitu. Ya negaranya harus berbasis sistem dong, kayak Amerika. Siapapun yang jadi presiden Amerika tetap Amerika. Kayak Jepang, siapapun yang menjadi Perdana Menteri Jepang tetap dengan Jepang. Cuma bedanya Perdana Jepang secara sedikit ngundurin diri. Sekarang sistemnya udah bagus. Sistemnya udah dibuat bagus. Nah, Indonesia kan sistemnya kadang-kadang masih berubah-ubah. Nah, maka diperlukan para pemimpin yang terpilih secara demokrasi, tapi dia mempunyai visi, mempunyai kebijaksanaan. Nah, sekarang kan pendidikannya pendidikan merdeka nih, merdeka belajar. Nah, merdeka belajar tuh apa sih yang membedakan merdeka belajar dengan tidak merdeka belajar sebelumnya? Gini, sebenarnya upaya pemerintah itu mendekatkan apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak keluhkan. Jadi, kementerian pengen bahwa sekolah-sekolah itu berbasis pemecahan masalah lingkungan. Kenapa pada prakteknya ini susah guru-gurunya? Proses transformasi kan. Perlu waktu, Pak. Tapi nanti bentar lagi menterinya ganti lagi. Ya mudah-mudahan kalau sistem berpikirnya sudah tertanam pada setiap kepala dinas, setiap kepala sekolah, setiap guru, siapapun menterinya mungkin akan tetap bisa dilaksanakan. Gitu. Terus kalau salah satu aktivitas di sekolah nih, kalau dulu zaman saya itu kan suka pramuka. Ya. Pramuka itu pakai baju pramuka, latihan baris di sekolah.
terus kemudian dilatih untuk mandiri di sekolah bikin persami Ya. zaman dulu. Oh, terus saya selalu menjadi pemimpinnya tuh, pakai itu teh pakai bandera yang lambang Ya. kijang. Ya. Benar. Itu. Nah, pramuka teh aktif loh zaman dulu. Regu macan. Oh, sampai zaman itu mah ya saya pengen punya baju pramuka yang ada tambangnya. Ya. Itu tadi Sama panglikeun. belati. Sama belati. Tadi panglikeun teu kabeli. Nah, Karena memang ibu saya tidak mampu untuk membeli. Iya. Sedih itu teh. sama Pak. Ya cuman pakai kacu. Saya kacu aja. Kacu teh kan harus pakai kaleng Ya. yang gambar kitri. Ya. Henteu kabeli ganti Korek ku kaleng. api. Iya, korek api. Sama Itu lah. kreatif. Sama. Nah, sekarang baju pramuka katanya dihilangin di sekolah. Enggak, masih. Baju pramukanya. Kalau baju pramukanya dihilangin setuju nggak? Ya saya nggak setuju ya, karena kan pramuka itu perlu identitas. Oh. Nggak cukup nilainya aja. Tapi ini mah kegiatan pramuka kita tara aya di sekolah Ya, teh. sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Cuman sedikit. Tidak seperti dulu. Tidak gebiar. Tidak seideologis dulu lah ya. Kenapa? Pramuka dulu mah meni gagah. Ya. Kenapa pramuka sekarang tidak Sepertinya- segerget dulu? Sepertinya ya, kalau menurut saya sih ada perubahan cara berpikir di kalangan guru. Dulu kan jadi guru SD. Heeh. Itu digembleng di SPG-nya luar biasa. Heeh. Wajib ikut LDK, Latihan dasar kepemimpinan. latihan ya latihan dasar Mm-mm. gitu. Jadi ada itunya, ada digembleng di lembaga pendidikan gurunya. Sekarang? Guru itu bisa dari mana saja sekarang. Yang penting sarjana. Yang penting sarjana dan dia bisa ikut sertifikasi PPG, program pendidikan. Dulu guru SD lulusan SPG. SPG dan hebat-hebat. Oh, tulisannya kayak halus. Tulisannya bagus. Angitan. Iya, Sabar. tulisnya bagus. Galak. Galak dan menguasai, keseniannya menguasai, Heeh. pramukanya menguasai. Jadi guru dulu mah bisa IPA, bisa matematika, Iya. bisa bahasa Indonesia, bisa diajar nyanyi, bisa pramuka, Pramuka. bisa biologi. Iya. IPA tuh biologi sama. Iya. Gitu. Itu. Sekarang ada. Galak, Galak. digaplok, Gaplok. cerit, Apa-apa. datang ke imah gaplok deh. Coba guru sekarang gaplok. Nggak bisa, nggak berani, nggak berani. Dan memang mungkin falsafah pendidikannya sudah beda. Tapi jadi seragam pramuka hilang di sekolah bener nggak itu? Masih ada. Jadi seragam tuh jadi berapa sekarang tuh? Ini ribut nih orang tua. Sekarang seragam nasional. Ini seragam katanya duit lagi, seragam lagi, duit lagi. Ini kata Iya, tak orang iya, tua. Ya sebenarnya selama ini juga udah bermacam-macam sih ya. Heeh. Bermacam-macam. Jadi yang wajib itu kan ya seragam nasional. Senin, pakai baju apa? Merah putih. Merah putih, Biru putih, biru abu putih, gitu abu kan. putih. Ya, terus Selasa, ada seragam. Bisa itu masih bisa pakai itu juga. Rebo. Masih bisa pakai pramuka. Rebo bukan baju Sunda, cenah naon? Pakaian adat. Oh, Jadi iya. sekarang itu ada komponen itu kan dari dulu juga di kita udah ada pakaian adat. Oh iya dari Jadi dulu. bukan sesuatu yang baru. Oh, di semua Kemis, batik. Ya, berarti Jumat. Jumat bisa pramuka, bisa pakaian olahraga. Oke, Sabtu. Satu kan libur. Iya, Purwakarta. Karena dulu saya bikin 5 hari Iya. kerja. Kabupaten lain Itu mah diserahin ke sekolah. bukan Purwakarta mah dulu Iya. saya membuat 5 hari belajar. Kabupaten lain mah nggak ada yang buat Nggak ada. kebijakan itu dan dikasih judul. Saya ingat aja hari Senin, Ya. ya kan hari Senin itu Ajeng Nusantara. Ajeng Nusantara. Jadi memakai baju pramuka, Pramuka, nasionalisme. merah putih, nasionalisme, upacara benderanya harus serius, Ya. ya kan? Ya. Salasa mapag di Buana. Pagi Buana. Ya kan? Rebo maneh di Sunda. Kemis Pakaian adat nyanding itu. wawangi. Jumat nyucikeun diri, Sabtu Minggu betah di imah. Iya. Eta teh ilmu berenya, eta teh bisa jadi gelar doktor ya? Bisa, Pak. Itu karena itu upaya menguatkan nilai-nilai karakter yang hari ini disebut profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang saya omongkan dulu 5 pasal. 7 poin atikan 7 poin istimewa. atikan Purwakarta istimewa. 7 hari pendidikan istimewa. 7 poin atikan Purwakarta istimewa. Berarti itu teh pendidikan merdeka teh. Merdeka belajar. Profil pelajar Pancasila. Merdeka belajar menang Tema profesor sih. ahli di bidang Iya. pendidikan. Eta mah menang Jang Devi. Iya. Aduh. Itu udah
menguatkan nasionalisme, berkebinekaan global, kearifan lokal di situ, kemandirian, gotong royong. Termasuk pada hari tertentu siswa tidak usah masuk kelas, dia mendampingi orang tuanya bekerja. Vokasional. Pendidikan. Kerja pendidikan, Pak. Dan itu yang diajarin, yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka hari ini. Nih saya mau nanya, saya punya mimpi nih, nanti suatu saat anak saya mah nggak usah sekolah ke sekolah formal deh. Bisa. Boleh nggak? Boleh. Anak saya mah dididik sama saya aja di sini. Boleh. Pagi-pagi suruh bangun, Boleh. mandi, nanti suruh apa, hari ini mengerjakan apa, besok mengerjakan apa, nanti sore belajarin baca tulis oleh guru. Boleh, bagus itu. Boleh, dimungkinkan. Terus kemudian nanti boleh dapat setara SD. Terus anak saya suruh pagi-pagi suruh lihat kandang bebek, mungutin enog. Ya. Terus sambil ngasih makan Ya. bebek. Boleh. Nanti geser siang dikit ke kandang sapi, Ya. ngasih makan sapi. Ya. Nanti sore terus kemudian dia pergi ke sawah, Oke. menganalisis perkembangan sawah, nanya ke Mang Parman segala macam. Ya. Saya pengen begitu anak saya. Bisa. Memerlukan guru yang bisa menerjemahkan kurikulum Merdeka itu ke dalam aktivitas sehari-hari. Karena kan mengutin telur itu pelajaran matematika. Wow. Mengutin telur itu pelajaran bahasa Indonesia karena bisa dinarasikan. Gitu. Ya, hiji 2222 Yeah. tilu opat 55 11 2 3 4 5 maju ka genep maju ka 7 maju ka 8 maju ka 8 ka 10 nama nunggal balik deui ka nu hiji. Walah, Kan hebat itu. Hebat. Suruh anak saya belajar latihan jadi operator beko, Bisa. operator traktor, operator power station. Dan sekarang kan itu menjadi pendidikan alternatif. Banyak orang-orang kelas menengah ke atas yang sudah menerapkan itu dalam bentuk homeschooling. Homeschooling itu nanti gurunya datang ke rumah, nanti mengafirmasi kebiasaan dia di rumah dengan capaian pembelajarannya apa. Lulusan sekolahnya SD. Kan diberi ijazah. Dikasih ijazah. Karena orang di sini harus pakai ijazah aja. Ijazah. Nanti bisa paket A yang SD, Bos. atau paket B. Bos. Nih Pak Kadis. Atau kalau begitu mah Pak Kadis bisa begini. Kan ada TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Ya. Margasari di Purwakarta. SD yang dekat Margasari mah tuh suruh bikin kurikulum sampah, we. Iya. Bisa, karena itu bisa menjadi salah satu di kurikulum Merdeka itu sekarang bisa menjadi salah satu proyek penguatan. Sudah diterapin belum itu Udah. TPA? Si TPA di situ anak-anak sekolahnya setiap hari bergelut dengan sampah, mengelola sampah di situ menjadi berbagai produk yang memiliki nilai jual tinggi. Kalau ke tempat sampahnya hanya sebatas sensing itu melihat, menganalisa gitu, menemukan satu. Nah, kalau teknik pengolahan sampah udah diajarin di sekolah dengan cara membuat komposter portable, banana circle gitu. Jadi mengurai sampah dari rumah. Kalau begitu mah nggak mesti ada TPA. Nggak usah sebenarnya. Kalau anak sekolah digerakkan di setiap kabupaten, di setiap kota untuk ngurus sampah di rumahnya masing-masing. Setiap anak sekolah ini yang sampah organik, ini sampah anorganik. Anorganik pengelolaan ini, anorganik pengelolaan ini dilakukan. Iya, itu salah satu program tatanan di Balai Tekan itu. Kalau begitu nanti berapa efisiensi negara? Iya. Nggak usah ada angkutan, Iya. nggak usah ada TPA, Iya. segala macam. Anak sekolah menjadi penyumbang bagi pengelolaan keuangan negara jadi berkurang. Betul. Itu yang menjadi orientasi kita. Karena Bisa itu. problemnya kan dari dapur, Pak. TPA itu kan dari dapur ya sampahnya. Yang tidak Kenapa diurus. kita nggak menyelesaikan sampah dari dapur? Anak-anaknya dididik itu, nanti orang tuanya sama anaknya bekerja sama menjadi kebiasaan. Kenapa kita pendidikan ini tidak menyelesaikan problem yang terkecil dalam hidup ini, yaitu problem sisa makanan dan sisa sampah rumah tangga? Pendidikan nyelesain itu aja dulu. Itu harus. Dan itu kurikulum Merdeka itu. Bapak, Tatanan di Balai Tekan kapan itu Dinas Pendidikan Purwakarta bisa menyelesaikan itu? Sok Bapak sanggup membentuk karakter anak-anak sekolah. Prosesnya kan panjang ya. Ya, perlu waktu berapa tahun lagi, Pak? 5 tahun lagi saya sanggup. Sanggup. Dan dipaksa. Iya, karena kan sekarang Ya, saya udah artinya dipaksa melaksanakan anak 3 sekolahnya. tahun nih. Sekarang udah 3 tahun berjalan nih. Jadi proses penyadaran kita udah berjalan. Jadi kalau 5 tahun lagi, insya Allah udah. Nah itu problemnya sekarang gini. Problemnya sekarang SD SMP-nya
kurikulum itu udah kita terapin tentang tata nilai balatikan, masuk ke SMA lepas. SMA-nya milik provinsi. Kurikulumnya berbeda lagi. Cara berpikirnya berbeda lagi. Core value-nya beda. Pendekatannya beda lagi. Ya nanti harus sama lagi. SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi satu sistem nilai, satu tujuan. Ini problem di kita. Problem. Nanti kepemimpinan Pak Prabowo kita ingin seperti itu. Ya. Tidak boleh lagi ada perbedaan SD, SMP, SMA cara pendekatannya. Karena satu wilayah. Satu wilayah, satu tujuan, satu negara kesatuan. Judulnya juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa negara kesatuan cara berpikirnya beda-beda? Ini harus diselesaikan. Tapi kan SD, SMP udah ini, masuk ke SMA, pembiasaannya berbeda lagi. ya, tapi kan tidak semua orang pejabat juga ya cara berpikirnya kayak Bapak. Ya, kan karena saya punya belajar dari Bapak. Walah, itu mah pura-pura Bapak mah doktor, saya mah baru daftar sekolah. Jadi istilah tatanan dibalatikan juga kan Bapak dulu ngasih waktu. Iya, jangan dibilang begitu kan Bapak doktornya, saya makan. Udahlah, itu mah sumbangsih pemikiran saya yang sudahlah sumbangan bagi ini. Nah, jadi inilah saya semua. Jadi saya hari ini lembur Pakuan lagi bikin acara Narawang Lampah Katukang. Saya dalam 3 tahun ini fokus ya bangun kampung dalam posisi tidak punya jabatan, karena bagi saya berkarya bukan urusan jabatan, berkarya panggilan jiwa. Punya jabatan, punya anggaran, tidak ada panggilan jiwa, tidak punya karya. Itu yang dibutuhkan. Betul. Dan kita ingin dong ini sampel Dinas Pendidikan Purwakarta suatu saat dalam 5 tahun ke depan tidak ada lagi orang ngangkut sampah pakai mobil ke TPA karena TPA-nya sudah diselesaikan oleh anak-anak yang dididik di Tatanen Bali Atikan. Sehingga nanti ikut panen dari pendidikan di Purwakarta adalah hilangnya sampah dari jalanan. Dan sampah bermanfaat untuk dan lingkungan. Sampahnya memiliki fungsi bagi energi lingkungan. Ya. Oke, hatur nuhun ya. Kita ketemu sama pakarnya, doktornya tidak diragukan. Sebentar lagi jadi profesor.